Teman-teman, seperti yang kita ketahui, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu yang pertama, rongga hidung, tempat masuknya udara dari luar, selalu lembab karena adanya lendir. Yang kedua ada faring, persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga hidung ke kerongkongan. Yang ketiga ada laring, terdapat pita suara dan epiglotis pada saat menelan makanan. Dan yang keempat, trakea atau barang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang 10 cm. Trakea bercabang dua, dalam paru-paru membentuk bronkus. Yang kelima ada bronkus, cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang, yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Dan yang keenam ada bronchiolus, yaitu cabang bronkus. 7. Ada alveolus, yaitu saluran akhir pernapasan, terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Yang kedelapan ada paru-paru, yaitu alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu kiri dan kanan. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura sebagai perlumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Mekanisme pernafasan. Kegiatan bernafas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernafasan. Kegiatan mengambil udara pernafasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi terjadi secara bergantian dan ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernafasan. Otot-otot pernafasan meliputi tulang rusuk, diafragma, dan dinding perut. Pernafasan manusia dibedakan menjadi dua. Satu, pernafasan dada dibantu otot tulang rusuk. Dua, pernafasan perut dibantu otot diafragma. Pada pernafasan berlangsung proses pertukaran gas melalui tahapan luar atau eksternal, merupakan pertukaran gas terjadi di paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Reaksi kimianya Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pernafasan dalam atau internal merupakan pertukaran gas terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepas ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimianya, HbO2 menghasilkan Hb ditambah O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernapasan seluler yang terjadi di mitokondria, zat makanan atau glukosa sehingga dapat menghasilkan energi, atau ATP, CO2, dan uap air dengan bantuan oksigen. Faktor frekuensi yang mempengaruhi pernapasan. Yang pertama, usia. Anak-anak memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada orang dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki menghirup lebih banyak volume udara daripada perempuan. Namun, perempuan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Yang ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan pernapasan, dikarenakan tubuh mencoba untuk membandingkan diri. Beberapa penyakit menurunkan frekuensi pernapasan, namun beberapa lainnya menaikkan frekuensi pernapasan. Lalu yang keempat, posisi tubuh akan mempengaruhi frekuensi pernapasan yang diakibatkan paru-paru. Kemudian yang terakhir, keadaan emosi seperti takut, cemas, dan marah dapat meningkatkan frekuensi pernapasan. Perasaan senang yang besar juga dapat menaikkan hormon adrenalin dan memicu peningkatan frekuensi pernapasan.